Ya, masuk. Hey, Bet. Silakan duduk. Nggak apa-apa kan kalau meetingnya di ruangan saya aja, biar nggak terlalu formal. It's okay. Ini saya sudah siapkan berkas-berkasnya. Mungkin kamu bisa pelajari sekarang. Oh ya, gimana soal penawaran dari PT Soraya Persada? Kamu mau terima? Sepertinya enggak. Kenapa enggak? Harga yang ditawarkan itu sangat fantastis dan bisa menguntungkan perusahaan. Karena saya yakin Om Raymond pasti keberatan dan memilih bekerja sama dengan kamu. Karena bisnis itu bukan soal keuntungan saja, tapi tentang kenyamanan. Sebelum Om Raymond in charge, jadi siapa yang akan ganti posisi Om Raymond? Kamu atau Mel? Sorry saya tanya ini karena kalau kita jadi berlanjut bekerja sama, saya harus tahu soal itu. Oke. Sebenarnya Mel yang harus menggantikan perusahaan ini. Karena dia anaknya Om Raymond. Tapi saya nggak yakin kalau Mel bisa menghandle semua perusahaan di saat perusahaan seperti ini. Jadi ada kemungkinan kalau saya yang bakal meng-in-charge selama Om Raymond berhalangan. Saya ngerti. Tapi setahu saya, harus ada surat kuasa dari pemilik atau pewarisnya untuk memberikan wewenangnya ke kamu. Ya, that's why saya menunggu keputusan dari Mel untuk dia mau membuat surat kuasa itu. Tapi saya nggak mau mendesak dia. Saya paham. Kelihatannya kamu sangat mencintai Mel ya? Ya, begitulah. Saya bakal melakukan apapun demi Mel supaya saya bisa menyelamatkan perusahaan bokapnya. Sebenarnya ada yang aku mau tanyakan ke Rizky soal Tristan. Tapi aku nggak yakin kalau ini waktu yang tepat. Ada yang mau kamu tanyakan ke saya? Soalnya dari tadi saya lihat kamu kayak mikir sesuatu. Oh, nggak ada. Saya coba pelajari dulu ya berkas-berkasnya. Kalau misalkan ada yang saya kurang paham, nanti saya coba hubungin lagi ya. Oke. Kalian habis ngopi di mana sih? Kok bau? Iya, Bu. Tadi emang kopinya bogor. Jangan-jangan Karno sudah cerita ke Pak Regar tentang saya. Makanya barusan Pak Regar menyindir saya soal penjara. Sekarang mau diantar kemana, Bu? Kita ke kantor, ya? Baik, Bu. Kalau bukan karena pangeran, saya pasti sudah turunin dia di pinggir jalan. Ini Ibu nelpon aku jawab dulu ya. Angkat dong sayang. Halo Bu. Halo Bu. Sayang, Ibu bisa ketemu nggak ya sama kamu hari ini? Aku lagi nemenin Pangeran buat ketemu sama Oma. Tapi kalau Ibu mau ketemu, aku bisa kok abis ini ke rumah buat ketemu Ibu. Put, jangan di rumah dulu ya Put ya. Gini, kita ketemu di luar aja. Maaf Put, karena di rumah memang suasananya kan belum kondusif. Mau bicarain sama kamu, makanya Ibu tuh harus ketemu kamu hari ini sayang. Oh iya Put, Ibu bawain laptop kamu ya sekalian ya. Buat apa Ibu bawain laptop aku? Kan aku nggak butuh, Ibu nggak usah repot-repot bawain. Put, siapa tahu kan kamu butuh. Lagian kan kamu jadi nggak perlu bolak-balik ke rumah untuk ngambil. Ya, Ibu bawa ya. Oh iya, oke. Yaudah, nanti Ibu kabarin lagi. Sayang, Ibu kenapa? Nggak tahu Ibu ngajakin ketemuan di luar. Tapi aneh deh, soalnya Ibu ngomongnya buru-buru, terus bisik-bisik gitu. Oh, mungkin aja Ibu nggak mau ganggu Om Raymond kan?
Pipi cepat bangun ya, Pi ya. Kita semua tuh butuh Pipi. Diliatin orang nanti. Ayo duduk sini. Udah Pipi duduk sini deh. Malu, Pi. Apa sih harus malu? Biarin aja orang pada ngeliat. Mereka tuh iri nih sama kita. Kita itu pasangan paling serasi se-Indonesia. Malah kalah tuh artis-artis MTV. Pipi. Nih, Mimi mau lagu apa? Ayo, Mimi request, cepetan. Bener, bisa. Loh, walaupun Pipi nggak bisa, tapi kan Pipi ngerujutin impian Mimi. Pipi beri yang terbaik, ya kan? Foto yuk. Oh iya, kita mau foto. Foto ya, Pi. Mimi kangen sama tingkah lucunya Pipi. Pipi tuh suka ada-ada aja, Pi. Mimi kangen Pipi tuh nyanyiin Mimi. Ya walaupun lagunya itu dari handphone juga nggak apa-apa, Pi. Pipi bangun deh, Pi. Suster, kenapa ya mesinnya tiba-tiba suaranya jadi kenceng, Sus? Sebentar ya Bu, saya periksa dulu ya. Iya, Sus. Gimana kondisi suami saya? Bu, sepertinya kondisi Pak Raymond membaik. Maksudnya, Suster, suami saya kan sadar. Kalau soal itu saya belum bisa memastikan. Nanti saya akan telepon Dokter Yanuar biar Dokter Yanuar bisa menjelaskan sendiri ke Ibu ya. Iya, Sus. Saya permisi ya Bu ya. Iya. Pipi sadar ya, Pi. Sadar ya, Pi. Oma, Pak Regar. Hai, Vince. Saya nunggu di luar aja Bu Soraya. Excuse me. Nggak usah Pak Regar. Maksudnya Bu Soraya maunya saya nunggu di sini aja? Nggak usah menunggu di luar Pak Regar. Kalau Pak Regar mau pergi atau melakukan apapun, silahkan. Nggak usah nungguin saya. Oh, it's okay. Kirain. Permisi Bu. Princess. Oma capek ditempelin terus sama Pak Regar. Oma, Pak Regar kan cuma ngawasin Oma doang, ngejagain Oma. Menurut Oma, dia itu bukan jagain Oma, tapi dia ngawasin Oma terus-terusan. Saya pikir tadinya Oma akan nyaman kalau dijagain sama Pak Regar. Makanya saya sengaja minta Pak Regar untuk terus mengawasi Oma, nemenin Oma, jagain Oma. Tapi kalau emang ternyata Oma nggak nyaman sama Pak Regar, nggak masalah kok. Saya mulai sekarang bisa minta personal bodyguard untuk jagain Oma. Mungkin itu yang Oma mau? Makin ribet kalau diawasi bodyguard. Saya makin nggak bisa gerak. Nggak usah semuanya itu.
Kenapa Oma jadi gelisah ya? Setiap ngomong masalah Pak Regar yang diminta pangeran jagain Oma. Oma juga ngerasa nggak bebas bergerak. Emangnya Oma ada rencana apa? Oh iya Oma. Oma bilang ada hal yang urgent yang Oma pingin bicarain sama saya. Sebenarnya ada apa Oma? Oma tahu kalau kamu cari investor. Dan Oma siap menjadi investor bisnis startup kamu tanpa syarat apapun. Saya berharap pangeran mau menerima tawaran saya. Saya nggak mau kalau Putri jadi ikut mencecar saya seperti anak laki-lakinya Lisa dan juga anaknya Raymond. Apa Oma nggak punya tujuan tertentu? Kenapa Oma mau jadi investor untuk bisnisnya pangeran? Kalian habis dari mana? Oh, kita habis dari rumah saya. Apa terjadi sesuatu sama Om Raymond? Oh, enggak kok. Didi ya masih sama aja kondisinya. Tapi tadi aku cuma nanya pendapat ibu aja untuk tentang perusahaan ini. Jadi Mel diskusiin soal ini ke Tante Nawang. Terus apa pendapat Tante Nawang? Ya, pendapat ibu sih, ibu bilang kalau misalnya dia percaya kamu bisa handle perusahaan ini. Tapi ya, dia nyuruh aku untuk mikirin baik-baik. Jadi, give me time ya. Sehari aja, besok kabarin kamu gimana. Rizky gelisah pasti karena khawatirin kondisi perusahaan. Tapi aku harus ikutin sarannya ibu buat kasih keputusan besok. Gue takut Tante Nawang nyampein semua ini ke Putri. Kalau Putri sampai ikut campur, rencana gue bisa berantakan. Sorry Put, ini adalah usaha gue untuk dapetin Mel. Tapi lo gak usah khawatir, karena gue bakal tetap ngejalanin perusahaan Om Raymond dengan penuh tanggung jawab. Boski, kayaknya gak apa-apa deh kalau cuma sehari, ya kan? Nah, sambil nunggu keputusannya, bikin deh surat kuasanya. Pasti Boski bisa lah nge-handle semuanya. Din, mendingan kamu fokus sama kerjaan kamu dulu, ya. Semenjak kamu cuti, banyak laporan yang numpuk. Saya minta besok kamu udah kumpulin semuanya di meja saya, ya. Tapi kan saya kerjanya besok, Boski. Boski, ih, itu bos lu kenapa sih? Sensi banget sama gue. Aku kerjanya besok, kenapa disuruh sekarang? Gak tahu. Mel, jangan ngambek.